Gimana kabar kamu bro? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kali ini kita akan melihat kengerian dari film bergenre horror trailer yang berjudul Inside tahun 2007, di mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita hamil yang tiba-tiba saja kedatangan sosok wanita misterius dan memiliki sebuah rencana yang sangat jahat. Lantas gimana kengeriannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Pada sore hari di Prancis, terjadi sebuah kecelakaan di tengah hujan lebat yang melibatkan dua mobil. Menurut laporan polisi, hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Sarah yang meski terluka parah, namun bayi yang dikandungnya masih baik-baik saja. Tapi mirisnya, dua orang yang meninggal di kecelakaan tersebut adalah suami Sarah yang bernama Matthew dan pengemudi di mobil satunya yang sebut saja namanya Tuminah. Dan inilah Inside. 4 bulan telah berlalu dari insiden tersebut dan dokter mengingatkan Sarah jika kemungkinan besar besok pagi dia akan lahiran. Akan tetapi karena malam itu bertepatan dengan perayaan Natal, maka besok layanan ambulan hanya tersisa sedikit dan Sarah pun mengatakan jika atasannya di kantor yaitu Jean bisa mengantarkannya ke RS besok. Dan di sisi lain, pasca kematian suaminya, Sarah sering merasa depresi dan belum bisa move on dari tragedi itu. Namun ketika sedang menunggu di rumah sakit, bisa-bisanya ada perawat yang nakut-nakutin jika dulu saat dia melahirkan bayi pertama, prosesnya sangat lama dan juga sulit dan bayinya pun meninggal dunia saat dilahirkan. Namun Sarah sempat diajak temannya makan malam untuk merayakan Natal karena dia lebih memilih di rumah sendirian. Dan di saat Theo pulang, Sarah melihat Pasutri yang sedang bermain bersama anaknya dan pemandangan itu membuat Sarah sempat berpikir untuk apa dia memiliki anak dan membesarkannya jika tidak bersama Matthew. Tak lama kemudian, Jean pun datang lalu mengantarkan Sarah untuk pulang ke rumah. Rien ne se passe avant la soirée, on déclenchera votre accouchement. Vous voyez bien que... Il y a quelqu'un qui vient me chercher. D'accord. C'est les foutaises, ce qu'on vous raconte ici. Crame, c'est pas la fin du monde. Ah, cet enfoiré! Sesampainya di rumah, ibu Sarah yaitu Louis menelpon dan berniat datang ke lahiran Sarah esok hari. Akan tetapi Sarah menolak dan menyuruhnya untuk datang di lain hari saja. Karena selain sudah ada Jean untuk mengantarkannya, Sarah sebenarnya hanya ingin menyendiri. Dan setelah itu, Sarah pun pergi ke ruangan foto di mana dia memproses dan memajang karyanya sebagai fotografer berita. Lalu Sarah memperhatikan foto-fotonya bersama Matthew dan mengenang mendiang suaminya yang sangat dia cintai. Sampai-sampai membayangkan Matthew ada di sana mengelus-ngelus perutnya. Namun karena teringat kematian suaminya yang sangat tragis, Sarah pun menenangkan diri dengan menenun baju untuk bayinya nanti. Dan dia pun ketiduran. Lalu tiba-tiba Sarah yang terbangun pun mendengar suara bel rumah dan dari lubang pintu terlihat sosok misterius yaitu Beatrice yang mengaku mobilnya mogok di dekat sana dan ingin meminjam telepon rumah Sarah untuk meminta bantuan. Namun karena sangat mencurigakan, Sarah pun menolak dengan alasan suaminya sedang tidur dan menyarankan Beatrice meminta tolong ke rumah lain. Akan tetapi Beatrice mengatakan jika dia tahu suaminya Sarah sudah meninggal dan dia pun tahu nama asli Sarah. Sarah pun mulai merasa takut, apalagi Beatrice menggedor-gedor pintu semakin keras dan Sarah mengancam akan melaporkannya ke polisi. Awalnya Beatrice sudah tak terlihat lagi di depan pintu, namun tiba-tiba dia muncul di kaca jendela. Sungguh scene yang sangat mengerikan karena Sarah yang sedang hamil besar dan sendirian di rumah. Gak pakai lama Sarah pun langsung nelpon polisi dan dengan santainya Beatrice nyebat di luar lalu memukul kaca hingga retak. Sontak Sarah pun memotretnya berkali-kali sebagai bukti ke polisi. Namun tiba-tiba Beatrice pun menghilang begitu saja. Quoi? Ah mais c'est très étrange.
Setelah itu Sarah mencetak foto-foto dari kameranya dan ternyata Beatrice sudah mengikutinya sejak di rumah sakit tadi karena wanita itu sempat tertangkap kamera Sarah di salah satu foto yang Sarah ambil di area RS. Lalu ketika polisi datang, Sarah pun menjelaskan kejadian barusan serta menunjukkan foto Beatrice yang tidak terlalu jelas karena kondisinya sangat gelap gulita. Sementara itu, kru polisi yang lain juga mengecek sekeliling rumah Sarah dan tidak menemukan siapapun di sana. Meski kelihatan situasi sudah aman, namun nanti malam polisi akan kembali datang untuk mengecek kondisi Sarah. Di sisi lain, suasana komplek terasa sangat sepi di malam Natal dan terlihat berita di TV tentang kerusuhan yang sedang terjadi di kota. Sampai terdapat 2 orang yang meninggal dunia saat sedang berurusan dengan pihak kepolisian. Namun untungnya situasi di rumah Sarah sepertinya sudah aman dan dia pun molor di sofa, tapi ternyata terlihat Beatrice ada di dalam kegelapan, namun Sarah tidak menyadarinya dan setelah itu Sarah menelpon Jean, namun karena HP-nya mati, dia pun hanya mengirim pesan suara. Sarah pun memberitahu jika ada kejadian aneh di rumahnya malam itu dan dia meminta bantuan kepada Jean agar besok memperjelas foto-foto Beatrice tadi. Lalu setelah minum obat, Sarah pun lanjut tidur, namun tiba-tiba dengan beringasnya Beatrice menyerang Sarah dan saat bersembunyi di kamar mandi, air ketubannya pun pecah yang dimana artinya dia sudah harus segera melahirkan ya kan. Namun untungnya pintu kamar mandi terkunci rapat dan untuk sementara Sarah masih aman. Di sisi lain ketika berusaha mendobrak pintu, kepala Beatrice sempat terhantam tembok lalu mengambil kunci mobil Sarah di laci samping kasur agar Sarah tidak bisa kabur. Dan tak lama kemudian Jean pun datang ke rumah Sarah untuk mengajak Sarah datang ke acara makan malam Natal. Akan tetapi, Jean mengira Beatrice adalah maknya Sarah dan Beatrice pun mengaku jika Sarah sudah tidur sejam yang lalu. Dan setelah itu, Beatrice mengajak Jean minum sekutang dulu sambil ngobrol-ngobrol cantik. Namun Jean agak curiga saat melihat foto Beatrice yang samar-samar di sofa dan beberapa saat kemudian datanglah ibu Sarah yang asli yaitu Louis dan buru-buru naik ke atas untuk mengecek anaknya dan ini yang terjadi. Ça va là-haut? Namun naasnya Sarah refleks membunuh emaknya karena dia kira yang datang adalah Beatrice, sedangkan gilenya Jean dibunuh dengan sangat sadis. Ketika Beatrice membawa mayat Jean ke lantai bawah, Sarah pun memberanikan diri keluar kamar mandi untuk mengambil kunci mobilnya. Namun sayangnya kunci mobilnya Sarah sudah diambil duluan sama Beatrice ya kan. Akan tetapi Beatrice yang mendengar suara Sarah di lantai atas segera mengejarnya kembali dan ngerinya perut Sarah semakin sakit, bukan hanya karena ditusuk Beatrice tadi, tapi bayi Sarah yang juga akan segera lahir. Setelah itu Beatrice menusuk-nusuk pintu kamar mandi hingga bolong dan memaksa untuk dibukakan, sedangkan Sarah nekat memukul kaca lalu menggunakan pecahannya sebagai senjata dan bertanya mengapa Beatrice ingin membunuhnya. Dengan nada yang sangat menyeramkan, Beatrice pun mengatakan jika dia menginginkan bayi yang dikandungnya karena Sarah tidak menginginkan bayi itu. Beatrice pun semakin tantrum, teriak-teriak gak jelas dan menusuk-nusuk guntingnya ke tembok. Qui voudrait baiser une folle comme toi? Tak lama kemudian terdengar suara mobil polisi datang dan di sana terdapat 3 petugas yang berbeda dari petugas sebelumnya, yaitu Paiman, Sentot, Selamet beserta satu remaja yang ditangkap karena melempar bom molotov di tengah kerusuhan dan sebut saja namanya Bejo. Setelah itu Beatrice mengganjal gagang pintu kamar mandi agar Sarah tidak bisa keluar. Lalu dia membersihkan bekas darah di badannya dan begitu mendengar Beatrice sudah turun ke bawah, Sarah pun berusaha menjebol pintu dengan pecahan kaca. Lalu sebelum menemui para polisi, Beatrice pun mengambil tusukan rajut milik Sarah dan menyembunyikannya di baju sebagai senjata. Karena tidak tahu Sarah seperti apa, Paiman dan Selamat menganggap Beatrice adalah Sarah dan Beatrice pun mengaku semuanya baik-baik saja. Meski polisi sempat curiga dengan suara berisik di atas karena Sarah sedang berusaha menjebol pintu. Dan ketika polisi itu pergi, Beatrice pun buru-buru naik ke atas tepat ketika Sarah mengeluarkan tangannya. Karena masih curiga, polisi-polisi ini pun akhirnya memaksa masuk
untuk mengecek kondisi rumah. Setelah itu Paiman naik ke lantai 2 dan betapa terkejutnya dia melihat darah di mana-mana serta tangan Sarah yang tertusuk gunting. Gak pakai lama Paiman langsung menyuruh Slamet untuk memborgol Beatrice, tapi ini yang terjadi. Gile sadis parah cuy. Slamet pun dibunuh dengan dicucuk-cucuk matanya. Lalu Beatrice mengambil pistol Slamet dan menembak endas Paiman sampai hancur tepat di depan Sarah. Dengan edannya Beatrice pun menembak-nembak pintu kamar mandi, yang dimana untungnya tidak mengenai Sarah. Sementara di luar, Sentot yang mendengar suara tembakan segera masuk ke dalam rumah bersama Bejo yang tangannya diborgol dan diikatkan ke celana Sentot. Dan betapa kagetnya Sentot saat melihat rumah penuh dengan darah dan 2 rekannya yang sudah pada tewas. Lalu ketika bertemu Sarah, Sentot memintanya tetap bersembunyi di toilet dan dia akan memburu Beatrice. Tapi karena tidak menemukan siapapun, mereka pun balik lagi ke Sarah. Namun tiba-tiba listrik dipadamkan oleh Beatrice dan situasi menjadi semakin terasa mencekam. Sentot pun akan menyalakan lampu kembali lewat panel listrik di bawah tanah dan menitipkan pistolnya ke Sarah untuk berjaga-jaga, serta memperban luka di tangan Sarah dan menyuruhnya untuk menunggu di tempat tidur. Namun ketika sedang menyalakan panel listrik, Bejo pun ketakutan karena senapan yang dipinjamkan oleh Sentot tiba-tiba menghilang dan Putain, flash-ball. Sentot pun mati tertembak, sedangkan Bejo tewas dengan endas tercucuk gunting. Dan setelah itu Beatrice mendatangi Sarah yang sedang tidur, dan Sarah yang masih sadar langsung menggigit bibir Beatrice. Mantap, Sarah segera lari ke bawah dan mengambil tusukan rajut yang masih tertancap di endas Slamet. Tapi tiba-tiba Beatrice muncul dan menendang Sarah berkali-kali. Sarah pun mengancam akan menancapkan tusukan rajut itu ke perutnya jika Beatrice berani menyerangnya lagi. Dan wajah Beatrice pun terbrongot karena tepat ketika Beatrice menyalakan rokok, kebetulan ada seonggok obat nyamuk di samping Sarah yang langsung dia semprotkan ke arah korek. Setelah itu Sarah membuat tombak dengan pisau yang dipasangkan ke tongkat besi, lalu dia pun mencari Beatrice di dalam gelap dengan menggunakan flash kameranya. Tak lama kemudian Sarah menemukan Beatrice yang sudah terlihat lemas dengan wajah hancur dan gosong, dan setelah itu Beatrice pun mengaku jika dia sebenarnya adalah Tuminah, wanita hamil yang terlibat kecelakaan dengan Sarah dan juga Matteo. Ternyata Beatrice masih hidup, tapi naasnya bayi yang dikandungnya meninggal dalam insiden tersebut. Maka dari itu Beatrice ingin Sarah bertanggung jawab dengan menyerahkan bayinya kepada Beatrice. Tapi tiba-tiba Sentot yang masih hidup menyerang dengan brutal dan langsung dibunuh Beatrice dengan menggunakan tombak. Di sisi lain, karena merasa sakit yang luar biasa dan juga bayinya akan segera lahir, Beatrice pun akan membantu Sarah dengan melakukan prosedur yang ingin dia lakukan sejak awal, yaitu cesar manual. Gilenya Sarah pun akhirnya tewas, dan setelah melakukan cesar manual, Beatrice pun berhasil mendapatkan apa yang dia mau, yaitu mengambil bayinya Sarah sebagai pengganti bayinya yang meninggal di insiden kecelakaan. Jadi bro, gimana? Apa kamu tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.